Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan mengenai materi akreditasi pendidikan anak usia dini. Nah, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini untuk anggota kelompoknya ada yang pertama ada Alamanda Nurrahma, NIM 01, selanjutnya ada saya, Safira Arbila Aurel, NIM 013, selanjutnya ada Ella Anggraini, NIM 017, lalu ada Frida Intan, NIM 025, dan yang terakhir ada Asminatul Mona, NIM 031. Selanjutnya, nah, dalam materi akreditasi pendidikan anak usia dini ini, kami akan menjelaskan mengenai yang pertama ada pengertian, kedua ada kebijakan akreditasi pendidikan anak usia dini, yang ketiga yaitu ada mekanisme akreditasi, yang keempat ada persyaratan yang meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus, yang kelima yaitu ada masa berlaku, yang keenam ada pengajuan banding status akreditasi. Selanjutnya, nah, untuk yang pertama yaitu ada pengertian akreditasi yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudari Frida. Dipersilakan kepada Saudari Frida. Iya, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian akreditasi. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 dan ayat 32 menegaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menurut pasal 60 ayat 1, menyatakan akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian pada ayat kedua, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Untuk menjamin bahwa kualitas pendidikan sesuai dengan standar pelayanan, minimal atau kriteria lain yang ditentukan oleh pemerintah, maka pemerintah melakukannya melalui akreditasi. Akreditasi menjadi mekanisme yang efektif bagi pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan yang ada di masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sehingga untuk satuan PAUD, akreditasi bukanlah bersifat sukarela, melainkan kewajiban. Hal penting dilakukan agar masyarakat terlindungi dari para penyelenggara pendidikan yang sifatnya hanya mementingkan keuntungan semata. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Saudari Frida. Untuk materi selanjutnya, yaitu ada kebijakan akreditasi pendidikan anak usia dini berdasarkan landasan-landasan hukum yang akan dijelaskan oleh Saudari Ella. Dipersilahkan kepada Saudari Ella. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan akreditasi PAUD berdasarkan landasan-landasan hukum. Yang pertama yaitu menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, yang mana bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu kebijakan dan mekanisme akreditasi. Yang kedua, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2000 nomor 20 tahun 2003 pasal 60 ayat 1, yaitu akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Dan selanjutnya yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk sub urusan akreditasi merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2013 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
pasal 86 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat 32 yang menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini disebut Badan PAUD adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan yang mewajibkan setiap program dan satuan pendidikan untuk turut dalam akreditasi. Yang selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Yang selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 173 atau PMK 05 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 atau PMK 05 tahun 2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara atau lembaga. Yang terakhir, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 P 2008 tentang pengangkatan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal. Ke materi mekanisme akreditasi PAUD yang akan dijelaskan oleh Saudari Almanda. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme akreditasi PAUD. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan. Kelayakan dari satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan sesuai kriteria yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif. Standar Nasional Pendidikan menurut PP nomor 32 garing 2013 yang merupakan perubahan pertama dari PP nomor 19 garing 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua, ada standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya, standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Yang ketujuh, ada standar pembiayaan, adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan akreditasi tidak serta-merta
bisa begitu saja dilakukan, namun memiliki tahapan yang harus dilalui. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Alamanda. Untuk materi selanjutnya yaitu ada persyaratan akreditasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam persyaratan akreditasi ini terdapat dua persyaratan, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, dan terdapat beberapa. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi. Dan yang kedua, yaitu memiliki izin penyelenggaraan atau izin operasional. Yang ketiga, yaitu memiliki akte pendirian dari notaris atau yang berwenang. Yang keempat, yaitu program akreditasi yang diajukan telah beroperasi minimal 2 tahun. Yang selanjutnya, yaitu memiliki NPSN atau nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional. Yang terakhir, untuk persyaratan khusus yaitu adanya sarana dan prasarana dengan dibuktikan dengan dokumentasi yang sah. Dokumentasi yang sah di sini dalam artian terdapat sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan atau surat perjanjian. Dan yang selanjutnya yaitu ada persyaratan khusus. Dalam persyaratan khusus ini sendiri, yang pertama ada jumlah peserta didik minimal 10 anak pada tahun ajaran terakhir. Yang kedua, memiliki ijazah untuk pendidik minimal SLTA atau setara dengan SMA. Yang ketiga, yaitu memiliki minimal 1 pendidik yang bersertifikat diklat dasar PAUD. Yang keempat, yaitu ada tahapan akreditasi atau klasifikasi permohonan akreditasi berupa seperti visitasi, validasi, dan verifikasi, serta penetapan hasil akreditasi. Dan yang kelima yaitu ada EDSPA yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk melihat kelengkapan dan kebenaran dokumentasi kelembagaan atau compliance yang terintegrasi dengan Dapodik. Untuk materi selanjutnya yaitu ada masa berlaku akreditasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Muna. Dipersilakan kepada Saudari Muna. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan masa berlaku akreditasi. Masa berlaku akreditasi ada 4. Yang pertama, Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun. 2. Program dan satuan pendidikan harus mengajukan sertifikasi ulang dari BAN atau Badan Akreditasi Nasional PAUD dan PNF paling lambat 6 bulan sebelum masa sertifikasi berakhir. 3. Status tidak terakreditasi atau TT dapat mengajukan permohonan di tahun berikutnya. Yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali dan belum dapat diakreditasi oleh BAN PAUD dan PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN PAUD dan PNF sesuai kewenangannya. 4. Status akreditasi C dapat mengajukan kembali 2 tahun berikutnya. Apakah akreditasi C itu baik? Dari peringkat akreditasi itu ada 3. Yang pertama, A itu peringkat akreditasi unggul, B peringkat akreditasi yang sangat baik, dan C peringkat baik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada pengajuan banding status akreditasi yang akan dijelaskan oleh Saudari Frida. Dipersilakan kepada Saudari Frida. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pengajuan banding status akreditasi. Yang pertama yaitu banding adalah permintaan dari Satuan Pendidikan PAUD dan PNF untuk mempertimbangkan kembali keputusan yang merugikan yang dibuat oleh BAN PAUD dan PNF terkait dengan hasil penilaian status akreditasi PAUD dan PNF. Yang kedua, pengajuan banding dapat dilakukan dengan melampirkan argumentasi berdasarkan pencapaian 8 standar nasional pendidikan.
Yang ketiga, pengajuan banding dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagaimana disebutkan pada panduan pengajuan banding akreditasi yang ditetapkan oleh BEN-PAUD dan PNF. Yang terakhir, permohonan banding dapat diajukan dalam waktu maksimal 30 hari atau 1 bulan sejak tanggal SK akreditasi diumumkan di website BEN-PAUD dan PNF. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Saudari Frida. Nah, berikut tadi yang telah kami kelompok 7 paparkan mengenai akreditasi pendidikan anak usia dini. Saya mewakili teman-teman kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bu Mintarsih dan Pak Hendra atas kesempatannya untuk kami melakukan presentasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak video presentasi kami. Jika ada pertanyaan bisa dijelaskan atau ditanyakan pada diskusi berikutnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok 7, dan mohon maaf jika banyak terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.